tazkirah atau kajian ya dari Ustazah kita, Ustazah Oki Stiana Dewi. Tapi sebelumnya saya akan bacakan background singkat beliau ya. Masya Allah sudah dokter ya. Ustazah Dr. Oki Stiana Dewi S.Hum MPD yang lahir di Batam, betul? Ya, pada tanggal 13 Januari 1989. Jadi kita sebenarnya satu angkatan ya Ustazah. Masya Allah. Iya, jadi beliau ini adalah seorang aktris ya, penulis, entrepreneur dan juga pendakwah berkebangsaan Indonesia. Untuk karirnya seperti yang sudah kita tahu ya, Ustazah Oki ini memulai karir sebagai pemeran utama dalam film Ayat-ayat cinta. Salah. Film Ketik. Ketika Cinta Betani, Masya Allah. Ya. Masya Allah, ya gampang lagi ya Bu. Iya. Oke, jadi Ketika Cinta Betani ya. Nonton. Ya, jadi beliau ini Masya Allah memulai karirnya di dalam film Ketika Cinta Bertasbih ya sebagai pemeran utama, sebagai anak Altafunisa, tuh ya. Iya. Oke, kemudian setelah itu beliau menjadi penceramah di Islam Itu Indah. Mungkin ada yang pernah nonton juga ya, masuk TV sejak tahun 2014. Kemudian Ustazah Oki juga sudah menyelesaikan program doktoralnya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan kini Ustazah Oki menjadi pimpinan Yayasan Maskanul Hufaz ya, dan juga pendakwah, dan tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Background singkat pendidikan formal beliau ya, beliau itu lulusan dari Fakultas Ilmu Budaya, S1-nya itu dari program studi sastra Belanda ya, Masya Allah. Dan lulus pada tahun 2012. Kemudian beliau melanjutkan lagi S2-nya di MTS Pendidikan Anak Usia Dini dari Universitas Negeri Jakarta dan lulus pada tahun 2016. Kemudian beliau juga melanjutkan program doktor ya S3 kajian Islam konsentrasi dakwah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan lulus pada tahun 2021. Kemudian beliau juga lulusan dari S3 program doktor ilmu Al-Quran dan Tafsir konsentrasi pendidikan berbasis Quran dari Institut PTIQ Jakarta, lulus pada tahun 2022. Jadi baru-baru ini ya Ustazah ya. Kalau saya pantau di Instagram sih kayaknya baru beberapa bulan lalu ya. Masya Allah. Dan untuk pendidikan non formal beliau ya, Masya Allah panjang sekali. Tapi ini saya singkat ya. Pada tahun 2012 beliau ini menghafal Al-Quran di Rumah Tahfiz Al-Quran Darut Tarbiyah di Depok. Pimpinan Ustadz Fadlil Baharun. Kemudian juga ada Ustadi Bahasa Arab dari Lembaga Bahasa Universitas Al-Qura. Dan pada tahun 2017 mengikuti exchange program ya untuk Muslim Indonesia Australia. Beliau studi di Melbourne, Canberra, dan Sydney. Dan ini mendapatkan beasiswa dari Australia Indonesia Institute. Oke, dan juga beliau pernah pada tahun 2017 ini ada study trip Jerman ya ke Berlin, Göttingen, and Frankfurt. Dan ini beasiswa dari Goethe Institute ya. Masya Allah. Oke, sekian background singkat yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, langsung saja mungkin untuk materinya kita langsung mulai aja langsung kasih video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya cintai suami saya
harus disebutkan yang paling utama yang selalu menemani. Dan Masya Allah, karena salah satunya beliau lah yang membuat saya, wasilah beliau, akhirnya bisa bertemu Bapak dan Ibu semua yang ada di sini. Terima kasih juga kepada Bapak Arif dan juga Ibu Ibu Ina, tadi ya. Oh di belakang Bina, Masya Allah. Dan juga Umi Dede, Masya Allah, ketemu lagi 1 tahun yang lalu kita bertemu di acara muktamar di LA, dan hari ini bertemu lagi di sini. Dan juga para guru-guru kami, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatid, ustadzat yang tidak disebutkan satu persatu. Terima kasih. Bahagia sekali saya bisa hadir di sini. Ini untuk pertama kalinya saya ada di sini beserta dengan keluarga. Mohon doanya, anak-anak sekarang lagi pada demam ibu-ibu sekalian. Mungkin karena perjalanan yang hampir 24 jam agak kelelahan sehingga mereka istirahat. Dan juga ada ibu saya. Dan sini ada Pok, mana Pok? Sopi, mana Sopi? Teman saya laundry kemarin di LA 1 tahun yang lalu. Bercengkrama ketika laundry jam 2 pagi, Masya Allah. Ya Masya Allah. Baik, Alhamdulillah hari ini senang sekali saya berada di sini, dan tema yang diberikan kepada saya adalah mengenal potensi diri dalam barisan dakwah. Sebelum saya membahas mengenai mengenal potensi diri, saya mau cerita yang mungkin sebagian teman-teman pernah dengar cerita ini. Lalu saya akan lanjutkan dengan berbagai macam ayat yang menyuruh kita untuk melakukan dakwah. Jadi dakwah itu bukan tugas ustaz-ustazah berdiri di atas podium menyampaikan dengan kata-kata, tidak hanya sekedar sebatas itu, tapi dakwah adalah tugas seluruh umat Islam hamba Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, mohon izin saya cerita sedikit. Tahun 2008, belasan tahun yang lalu, Allah takdirkan saya untuk lolos audisi film Ketika Cinta Bertasbih, sebuah film yang novelnya saya baca sejak saya SMA ketika saya berada di rumah sakit merawat ibu saya. Karena alhamdulillah ibu saya Allah karuniai penyakit autoimun yang bernama pemphigus vulgaris, yang ketika kulitnya melepuh, maka ketika beliau pakai baju, maka kulitnya pun ikut terangkat kalau bajunya dilepas. Begitulah kira-kira, seperti itulah mengerikannya penyakit itu. Dalam masa-masa saya merawat ibu saya di rumah sakit, saya membaca buku Ketika Cinta Bertasbih. Novel itu yang membuat Oki Setiana Dewi remaja yang berusia 16 tahun berhijrah dengan menutup auratnya di masa itu di rumah sakit ketika merawat ibu yang sakit. Hari-hari saya habiskan dengan membaca novel Ketika Cinta Bertasbih, yang siapa sangka 3 tahun setelah itu film atau novel itu difilmkan dan mencari semua orang untuk dipilih menjadi beberapa karakter di dalam film. Maka saya mengikuti audisi tersebut semata-mata ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak penulisnya karena telah menemani saya dalam proses hijrah saya. Karena membaca novel tersebut saya pakai jilbab, saya betul-betul mempelajari agama lebih mendalam. Kemudian singkatnya Allah takdirkan dari 7.000 orang yang mengikuti audisi tersebut, teman-teman semua, saya terpilih menjadi peran utamanya. Yang tadinya hanya ingin berterima kasih kepada penulis, ingin mengucapkan terima kasih karena menemani dalam proses perjalanan hijrah dan ingin minta tanda tangan beliau di novel yang saya baca. Namun siapa sangka saya seorang anak kosan biasa di masa itu, kemudian Allah takdirkan menjadi pemain utama. Yang ingin saya sampaikan pada Bapak dan Ibu sekalian, audisi tersebut diikuti 7.000 orang kurang lebih dan hanya dipilih pemeran utama 5-6 orang saja. Sebelum keberangkatan kami ke Mesir, kami dikumpulkan dalam suatu ruangan untuk dimintai berjanji. Kami disuruh berjanji. Apakah isi perjanjian itu? Waktu itu usia saya 19 tahun dan ketika itu saya diminta untuk berjanji dengan membaca sebuah teks yang bunyinya kurang lebih, demi Allah, ketika suatu hari nanti kami dikenali oleh orang banyak, maka kami akan jadikan cara berbicara kami menjadi contoh terbaik untuk banyak orang. Maka kami akan jadikan cara berpakaian kami untuk menjadi contoh yang terbaik untuk banyak orang. Maka kami akan jadikan perbuatan kami untuk menjadi contoh yang terbaik untuk banyak orang. Maka pada saat itu saya tidak terlalu paham. Mereka ini mencari seorang pemain film
Kenapa? Kami ini disuruh menjadi contoh terbaik untuk banyak orang. Namun Masya Allah, akhirnya film itu luar biasa, mendapatkan sambutan yang sangat hebat. Kami mendapatkan banyak sekali penghargaan. Dan barulah bertahun-tahun setelah itu kami paham, mereka bukan hanya mencari pemain film, tapi mencari da'i dan da'iyah, orang-orang yang bisa melakukan dakwah dengan media, orang-orang yang bisa melakukan dakwah dengan film, yang bisa menyebarkan nilai-nilai Islam lewat seni. Itulah yang mereka inginkan. Mereka ingin menciptakan orang-orang yang ketika dikenali oleh banyak orang, masyhur di mata masyarakat, orang tersebut bisa menjadi contoh yang baik hingga menjadi amal jariah, bukan dosa jariah. Kalimat itu yang saya ingat sampai hari ini, teman-teman sekalian. Dan Masya Allah, kami bertransformasi dari seorang yang biasa menjadi pemain film. Dan akhirnya kami tahu bahwa kami ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang pemain film ini bukan untuk menjadi selebritis saja, melainkan ada misi-misi dakwah yang ingin disebarkan melalui film. Tidak semua orang mau belajar ke masjid dengan ceramah 2 jam atau baca buku. Tidak semua orang mau. Tapi ketika nonton film, hanya dalam waktu 2 jam saja, begitu banyak pesan-pesan yang mereka dapatkan. Begitulah kira-kira. Maka saya mulai ceramah saya pada hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, berangkat dari kisah tersebut. Akhirnya saya terjun dalam dunia dakwah dan saya paham ketika kita dikenali oleh banyak orang adalah sebuah tanggung jawab untuk kita menjadi contoh yang baik, walaupun masih banyak salahnya untuk banyak orang, karena kita adalah da'i dan da'iyah apapun profesi kita. Baik, ibu-ibu boleh, bapak-bapak boleh, kita baca sama-sama surah Al-Asr ayat 1-3 yang berisi informasi bagaimana kita hidup tidak seorang diri saja, tapi engkau hidup juga bersama dengan yang lain-lain melakukan misi-misi dakwah. Apa sih dakwah? Mengajak orang lain menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Asr ayat 1-3, kita baca sama-sama ibu dan bapak semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, mereka yang beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Ada 4 poin kalau kita mau jadi orang yang tidak merugi. Saya analogikan ayat ini dengan sebuah cerita. Ceritanya adalah kita semua dalam keadaan pingsan dan tenggelam di dalam lautan. Kemudian kita sadar. Beriman itu artinya sadar. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman. Beriman itu artinya sadar. Kita bangun dan kita terkejut, ya Allah, ternyata selama ini saya tenggelam dan pingsan di dalam lautan yang begitu dalam. Maka ketika sadar, apa yang harus dilakukan? Beriman dan beramal soleh. Beramal soleh itu kita melakukan kebaikan, kita menyelamatkan diri kita. Dan ketika kita sadar dari lautan yang dalam, maka kita bangun, kita berenang ke atas, saling menasehati dalam kebenaran. Ketika kita berenang ke atas seorang diri, kita lihat ke bawah. Ya Allah, ada anakku di situ, ada suamiku di situ, ada istriku di situ, ada ibuku, ada teman-temanku, semuanya pingsan dan tenggelam di dalam lautan. Akankah kita naik ke atas sendirian? Tidak. Apa yang ibu lakukan? Apa yang bapak lakukan? Apakah naik ke atas sendirian atau turun lagi ke bawah untuk bangunkan mereka? Turun ke bawah. Kenapa kita turun ke bawah untuk membangunkan mereka? Bawa mereka sama-sama. Karena kita mau sama-sama. Iya. Selamatnya sama-sama. Kenapa? Karena kita cinta dan peduli kepada mereka. Betul nggak? Kalau nggak peduli, urusan saya, urusan dia, itu nggak peduli. Nggak ada cinta namanya. Terserah aja mau tenggelam, anak saya mau tenggelam, kayak mau pingsan, kayak suami saya, ibu saya, terserah. Itu namanya nggak peduli. Itu namanya nggak cinta. Dan itu nggak mungkin. Kita punya anak, kita punya orang tua, kita punya keluarga. Ketika kita lihat mereka tenggelam dan pingsan dalam lautan yang dalam, pasti kita cinta, kita peduli, kita bangunkan mereka.
Yang tadinya kita seorang diri nggak bisa, saya harus bangunkan mereka. Saling menasehati dalam kebenaran. Wahai saudara-saudaraku, anakku, ibuku, ayahku, suamiku, semua yang kucintai, bangun. Engkau semua dalam keadaan tenggelam dan pingsan, bangun, semuanya bangun. Ketika semuanya bangun, kemudian saling bergandengan naik ke atas berenang sama-sama. Tiba-tiba di tengah perjalanan menuju ke atas, ada yang mengatakan, saya capek, saya nggak mau ke atas, biarkan saya seorang diri, biarkan saya tenggelam saja, nggak usah lagi peduli kepada saya capek ke sana. Kemudian kita katakan, watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Sabar saudaraku, sabar. Jalan menuju kepada keselamatan memang tidak mudah. Kadang-kadang dalam perjalanan kita capek, dalam perjalanan kita bosan, dalam perjalanan kita nggak tahan. Betul, namun kita bergandengan tangan. Kadang-kadang kalau engkau lemah, saya tarik tangan kamu ke atas. Kadang-kadang saya yang lemah, kamu tarik saya. Kita sama-sama bergandengan tangan untuk menuju ke atas. Sama-sama. Kalau sendirian nggak bisa, karena kita nggak selamanya kuat. Kita nggak selamanya istiqomah, persistence, nggak selamanya kita punya semangat yang luar biasa. Maka harus sama-sama sabar saudaraku. Watawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kesabaran. Yang tadinya kita lemah, kemudian akhirnya kita barengan naik sama-sama. Akhirnya selamatnya sama-sama. Itu surah Al-Asr yang sering Bapak dan Ibu baca dalam sholat, karena itu termasuk salah satu surat yang singkat. Betul Bu? Intermezzo sedikit. Ada Bapak yang ketika sholat bacanya kulhu terus, intermezzo. Kata istrinya, kata anak-anaknya, Pak, kok bacanya kulhu mulu, kulhu ahad terus gitu ya. Karena saya mencintai surah Al-Ikhlas, kata bapaknya. Karena saya mencintai kulhu. Taunya apalnya cuma kulhu doang. Intermezzo ya Bu. Kita insya Allah lah ya, jangan Al-Ikhlas terus. Beda-beda. Walaupun ada di zaman dulu orang yang baca surah Al-Ikhlas masuk surga karena Al-Ikhlasnya. Tapi kita beda-beda ya. Termasuk Al-Asr yang paling digemari karena paling singkat juga salah satunya. Baik, kembali lagi. Jadi surah Al-Asr ayat 1-3 itu berisi pesan yang mendalam bahwa hidup kita bukan seorang diri selamat sendirian. Tapi kita, karena kita cinta, karena kita sayang kepada ibu kita, kepada ayah kita, kepada anak-anak kita, kepada orang-orang lainnya, kita sayang kepada mereka. Maunya selamatnya bareng-bareng. Dan kita nggak bisa sendirian. Karena kadang-kadang kita capek berenang ke atas itu, capek loh. Kalau kita dalam lautan, dasar lautan berenang ke atas capek. Butuh orang yang narik tangan kita. Makanya umat Islam itu harus berjamaah, harus ada komunitas seperti ini. Iman itu naik dan turun. Iman naik karena ketaatan, turun karena kemaksiatan. Iman seseorang itu tidak stabil, dia naik turun. Pada saat iman turun dalam kondisi futur, iman turun, maka harus ada orang yang menarik tangan kita. Siapa mereka? Saudara-saudara kita. Itu surah Al-Asr yang membuat kita menyadari bahwa ternyata dalam hidup ini tidak hanya seorang diri. Islam itu bukan memikirkan diri sendiri, bukan urusan dia, dosa saya, tidak. Islam itu tidak seperti itu. Bayangkan kalau orang Islam berpikir seperti itu, saya nggak mau ngurusin urusan orang. Dosa dia, dosa saya, itu dosa saya kepada Allah, dosa dia kepada Allah, terserah. Tidak, bayangkan, saya analogikan lagi. Kalau kita hidup atau kalau kita tinggal di satu perahu bareng-bareng, bersama-sama. Tiba-tiba ada orang yang bolongin kapal, iseng aja bolongin kapal. Kemudian kita bilang, itu sih urusan dia, saya nggak mau ikut campur urusan dia, ngapain saya sibuk-sibuk ngurusin orang lain. Itu kira-kira air yang masuk ke dalam perahu menenggelamkan siapa saja ibu-ibu semua, bapak-bapak sekalian. Apakah menenggelamkan orang yang membolongi kapal saja, atau menenggelamkan semua orang yang berada dalam kapal tersebut atau dalam perahu tersebut? Semuanya. Kenapa? Karena ada orang baik di situ, ada orang cerdas di situ, nggak nasehatin orang yang berbuat salah. Makanya terkenanya semuanya. Apa gunanya ada orang baik di situ? Engkau sadar kenapa kau tidak ingatkan temanmu yang ketika dia berbuat salah? Itu namanya dakwah, mengingatkan orang lain, mengajak orang lain menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalil yang lain. Bagaimana diperintahkan dalam surah Luqman ayat 17 misalnya. Ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Luqmanul Hakim adalah seorang yang bijaksana yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Beliau banyak menasihati anaknya. Salah satu yang beliau nasihati, wahai anakku sayang, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan perbuatan yang baik, dakwah nih, dan cegahlah manusia mengerjakan perbuatan-perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa-apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Luqman ayat 17, suruhlah orang-orang, wahai anakku sayang, untuk menuju pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Jadi nggak ada orang Islam itu urusan saya, nggak begitu. Kata Rasulullah SAW, kalau engkau melihat perbuatan-perbuatan yang buruk, ini tuh harus ditumbuhkan pada diri seorang Muslim, bukan pribadi-pribadi yang cuek, bukan, karena dia cinta pada saudaranya. Rasulullah kalau nggak ada cinta, nggak bakalan berdakwah. Betul nggak ibu sekalian? Iya, Kata Rasul, kalau misalnya Rasul nggak punya cinta sama kita nih, nggak mungkin Rasul berdakwah, nggak mungkin Islam sampai pada kita di hari itu. Dakwah itu ada karena ada kesadaran dan ada cinta di sini. Itu dakwah. Jadi menemukan potensi diri dalam barisan dakwah, sebelum menemukan potensi diri sadari dulu. Harus ada rasa sadar dulu bahwa engkau itu diciptakan kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik. Kita ini digelari umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, punya tugas. Kenapa disebut umat terbaik? Karena punya tugas mengajak manusia pada kebaikan, mencegah manusia pada kemungkaran. Itulah umat terbaik. Jadi umat terbaik itu nggak bisa masing-masing hidup sendiri-sendiri, nggak bisa. Umat terbaik itu dia cinta sama saudaranya, dia peduli sama saudaranya. Seperti surah Al-A'sar tadi, dia sedih melihat saudaranya masih tenggelam, masih pingsan, masih nggak sadar. Dia mau melakukan sesuatu untuk saudaranya, dia mau masuk surga bareng-bareng. Itu seorang Muslim. Itulah kenapa beliau kita digelari sebagai umat terbaik, karena ada cinta kepada saudara-saudara kita. Kembali teman-teman sekalian, di antara bentuk cinta adalah menginginkan kebaikan pada orang lain sebagaimana kita ingin orang lain seperti kita. Kita ibu-ibu semua, bapak-bapak semua, alhamdulillah Allah mudahkan langkah kakinya menuju ke masjid. Ada berapa banyak muslim di tempat ini, di state ini atau di kota ini? Gak semuanya loh ke masjid, ibu-ibu sekalian. Betul gak? Muslim, jangankan ke masjid, sholat juga enggak di rumahnya, baca Quran juga enggak. Masih banyak orang-orang yang seperti itu. Lalu kita diam saja, ibu dan bapak yang sudah rajin ke masjidnya diam saja? Enggak mungkin. Lahirlah ini imam, kenapa? Karena bentuk peduli dan cinta. Tadi disebutkan sebelumnya. Khawatir generasi-generasi berikutnya bagaimana nih kalau nggak ada imam ini, kalau nggak ada komunitas-komunitas seperti ini. Komunitas ini, imam ini, organisasi ini lahir karena ada cinta, ada rasa kepedulian, maka dakwah itu terus berjalan. Jadi jangan kita berpikir bahwa dakwah itu tugasnya ustaz-ustaz, bukan. Dakwah ini tugasnya seluruh umat Islam, seluruh hamba Allah yang melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Rasul itu kalau nggak ada cinta, nggak mungkin Rasul itu dakwah. Semuanya dikorbankan oleh Rasul, semuanya. Keluar dari tanah kelahirannya, kehilangan sahabat-sahabatnya, kehilangan harta bendanya. Demi apa? Demi Islam itu sampai pada kita. Dakwah, mengajak orang lain menuju kepada Allah. Kata Rasul apa? Aku itu merindukan perjumpaan dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, apa maksudmu ya Rasul? Kami ini saudara-saudaramu. Bukan, aku merindukan. Rasul itu merindukan dan sangat mencintai saudara-saudara. Siapa saudara-saudaramu, wahai Rasul? Mereka yang beriman kepadaku sebelum mereka, padahal mereka belum pernah melihatku. Rasul itu cinta dan peduli dan merindukan kita. Ibu sekalian, kalau sudah kita mengetahui Rasul itu sangat merindukan perjumpaan dengan kita, lalu kita ingat apa yang dilakukan Rasul dan lanjutkan perjuangan Rasul dimanapun kita berada. Di Indonesia, ke Amerika, kayak di mana, kayak lanjutkan perjuangan dakwahnya Rasul. Kalau ada kepedulian dan ada cinta. Tapi kalau nggak peduli, nggak cinta, masing-masing hidupnya. Nanti seperti orang di perahu itu. Maka harus ada kesadaran dalam diri kita. Saya ini da'i dan da'iyah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang Muslim untuk memperbaiki diri, di satu sisi mengajak orang lain untuk memperbaiki diri bersama-sama. Begitulah teman-teman sekalian, ada seorang ulama yang mengatakan menasihati atau berdakwah di antara sesama Muslim adalah menunjuki berbagai kebaikan kepada mereka, urusan dunia dan akhirat mereka, tidak menyakiti mereka.
mengajarkan mereka perkara-perkara yang tidak tahu, menolong mereka dengan perbuatan, dengan perkataan, menutupi aib-aib muslim, menutupi aib mereka, menghilangkan mereka dari bahaya dan memberikan mereka manfaat serta melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Itu tugas seorang muslim. Masya Allah. Dan kalau setiap muslim ini melakukan hal yang demikian. Atau ulama lain mengatakan, nasihat atau dakwah adalah engkau suka jika saudaramu memiliki apa yang engkau miliki. Engkau bahagia sebagaimana engkau ingin yang lain pun bahagia. Dan engkau juga merasa sakit ketika yang lain merasa disakiti. Engkau bermuamalah, engkau bersifat baik, bersikap baik dengan mereka sebagaimana engkau pun suka diperlakukan seperti itu. Masya Allah. Begitulah teman-teman semua. Dakwah itu tugasnya siapa? Tadi dalam surah Al-Imran 110 dan saya sudah bacakan, kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dakwah itu mengajak orang lain pada kebaikan, mengajak orang lain menuju kepada Allah. Tugas semua hamba Allah, semuanya, apapun profesinya. Seorang ayah bertugas dakwah untuk istri dan anak-anaknya ataupun di pekerjaannya. Seorang ibu yang berada di rumah, dakwah kepada anak-anaknya. Seorang ibu yang salihah, ibu yang baik, mampu melahirkan anak-anak baik, anak-anak baik jadi generasi baik. Masya Allah. Pernah suatu ketika seorang anak mengatakan, wahai Amirul Mukminin ya Umar bin Khattab, katakan padaku tugas orang tua itu apa? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, tugas orang tua itu pertama mencarikan ibu yang baik. Ibu itu madrasah pertama, guru pertama. Kalau ibunya baik, keluarganya baik, generasinya baik. Kemudian kedua, berikan nama yang baik. Ketiga, berikan anak itu apapun jadinya dia nanti. Sejak dini pendidikan agama dan Al-Quran sejak awal. Kokoh tauhidnya sejak awal. Kokoh agamanya sejak awal. Dia mau jadi apapun silahkan. Mau bertebaran ke belahan bumi manapun silahkan. Namun di awal kokoh tauhidnya. Kata anak tersebut, orang tuaku tidak pernah melakukannya. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, orang tuamu telah durhaka kepada muslim, kau durhaka kepadanya. Bisa-bisanya orang tua tidak berdakwah kepada anaknya. Bisa-bisanya orang tua tidak mengenalkan Tuhannya, tidak mengenalkan ajaran agamanya kepada anaknya. Jadi orang tua tidak ada fungsinya, sudah durhaka kepadamu wahai anak sebelum kau durhaka kepadanya. Orang tua yang tidak menjalankan tugas sebagai orang tua dengan sebaik-baiknya, dengan betul. Jadi kalau kita lihat teman-teman semua, kepada ibu sekalian, mengenai perkara dakwah ini sudah dilakukan sejak dulu. Orang tua menasehati anak. Kita lihat kisahnya Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya. Dakwah itu tugas kita. Hidayah itu mutlak milik Allah. Mengingatkan itu wajib, kita mengingatkan saudara-saudara kita wajib. Tapi yang memberikan hidayah, yang mengubah hatinya itu Allah. Kita tidak berkuasa untuk merubah hatinya itu. Namun tugas kita berikhtiar sampai akhir. Kita mau anak kita, ibu kita, ayah kita, suami kita, saudara kita semuanya sama-sama menuju kepada Allah. Tugas kita semua. Dan gak semua orang menyadari hal ini. Tapi insya Allah semua orang imam ini Masya Allah menyadari hal ini. Makanya terbentuk imam dalam perjuangan para pendiri-pendirinya. Kita lihat, anak yang menasihati orang tua, ada tidak? Kadang-kadang anaknya lebih saleh dibanding orang tuanya. Ada gak Bu? Ada jemaah di Indonesia mengatakan, saya tuh kadang malu, anak saya Pak Ut, anak TK di Indonesia kan udah pada hafal tuh juz-juz amma itu, juz 30 anak-anak udah pada hafal. Ibu, apa juz berapa Bu? Juz jambu katanya Bu, juz jambu. Di sini ibu hafal Quran. Kan di sini Umi Dede kemarin bilang ada talaki Quran, ada tadarus ya, Masya Allah. Mudah-mudahan jusnya banyak ya, bukan juz jambu, juz bukan ya, juz Quran ya, Masya Allah. Kita kembali lagi teman-teman sekalian. Ya, Masya Allah ya, kita lihat bagaimana anak menasihati orang tua. Ada seorang ibu yang mengatakan, anak saya itu mengatakan, Mama sudah semakin berumur, kenapa Mama tidak pakai jilbab? Mama suruh saya mengaji, tapi Mama kenapa main gadget terus? Jadi kadang-kadang anak itu dakwah kepada kita. Ibu-ibu tahu, anak saya ini dakwah pada saya Bu. Anak saya bilang begini, Uma, karena panggilnya Uma kan ustazah. Kok Uma kalau malam-malam gak baca surah Al-Mulk sih katanya. Kadang-kadang kita capek ya Bu. Karena kita baca Al-Fatihah, 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 Kursi ya. Ya gampang. Ya gampang-gampang itu juga tidur. Kata anak saya, Uma ini ustazah. Kenapa Mama tidak baca surah Al-Mulk? Kalau Uma baca surah Al-Mulk, berarti kuburannya terang, kuburannya lapang, besar. Kadang-kadang saya dinasihati anak saya. Pun ketika masuk kamar mandi, kan kadang-kadang kita
kebelet ya Bu. Iya, lupa baca. Kadang kita tahu sih baca doa ini, baca doa itu, tapi kadang-kadang manusia biasa lupa aja gitu. Saya masuk aja kata anak itu, oh mundur. Dia nasihatin saya, Bu, baca dulu doa. Itu di kamar mandi banyak setannya, oh iya baca doa dulu. Gitu. Jadi kadang-kadang anak-anak kita yang menasihati kita, betul tidak ibu sekalian? Setuju. Bapak sekalian. Kadang-kadang anak-anak itu, masya Allah lebih soleh. Anak-anak itu lebih soleh kadang-kadang luar biasa. Contoh nih, anak-anak kalau berantem, hari ini temenan, tapi dia berantem tuh, baikan lagi, paling 5 detik, 10 detik berikutnya, Iya. orang dewasa kalau berantem nggak tahu nih kapan baikannya. Benar nggak Bu? Tawuran 7 turunan, sudah gitu ya. Kalau anak-anak bersih hatinya, masya Allah, mudah memaafkan. Jadi anak-anak ini kadang-kadang dia yang menasihati kita. Jangan ngambekan, anak-anak masya Allah bersih hati, memaafkan. Kadang-kadang kita belajar dari anak-anak. Ibu udah bertahun-tahun masih aja ribut, zaman gini masih ribut aja, ya. Dan jadi kembali lagi, anak menasihati orang tua siapa? Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya. Ada lagi, suami menasihati istri. Ada nggak di sini? Suaminya yang lebih soleh menasihati istrinya. Kisah dari Nabi Lut alaihissalam kepada istrinya. Ada lagi kisah istri yang menasihati suami. Saya nggak tahu kalau di Amerika, tapi kalau di Indonesia biasanya ibu-ibunya yang rajin banget ngaji. Rajin banget. Ibunya ya Allah udah kayak minum obat, ngaji itu kayak minum obat, sehari 3 kali. Ngaji dulu, disahin terus, masya Allah. Kadang-kadang suaminya nih yang perlu didakwahi. Ya Allah, ternyata paling susah itu dakwah kepada keluarga sendiri, kata para ibu-ibu di sana ya. Ya Allah, suami saya ya Allah nggak pernah sholat di masjid ya Allah. Suami saya ya Allah nggak pernah baca Quran ya Allah. Banyak tuh curhatan-curhatan ibu yang begitu tuh. Kayaknya di sini juga ada deh. Gak beda. Ada ya. Oh, Gak beda. Ya, sabarlah ibu yang Allah pilih untuk berdakwah kepada beliau, insya Allah. Contohnya siapa? Asiyah kepada Firaun. Ya, bagaimana seorang istri yang mengingatkan suaminya. Kakak beradik saling menasihati. Contohnya Habil menasihati Qabil, atau Rasulullah SAW yang menasihati pamannya Abu Thalib. Namun kesemua orang ini sudah dinasihati, diingatkan, didakwahi, namun hidayah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi mintalah kepada Allah untuk membuka hatinya. Yang penting tugas kita sudah kita jalankan. Tugas mengingatkan itu tugas kita wajib. Hidayah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalam surah Al-Qasas ayat ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jadi mintalah terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang kita cintai, anak-anak kita, pasangan kita, orang tua kita, saudara-saudara kita terbuka hatinya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dalam surah Al-Baqarah 213, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Jadi Allah memberikan hidayah kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Kenapa harus berdakwah? Pertanyaan berikutnya. Teman-teman lihat dalam surah At-Taubah ayat ke-71. Jadi nggak boleh lagi ada orang yang abai, ada orang yang cuek, ada orang yang hidupnya sibuk mikirin dirinya sendiri saja. Tidak, kita ini umat terbaik. Artinya kau harus lakukan sesuatu untuk orang-orang sekitarmu, orang-orang terdekatmu. Dalam surah At-Taubah ayat 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.
bukan menjadi perusak, bukan menjadi pemecah, bukan menjadi penghancur. Orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka saling menyuruh pada perbuatan-perbuatan yang baik. Itu muslim, Masya Allah. Mereka mencegah dari pekerjaan-pekerjaan yang mungkar. Bukan cuek, bukan abai, bukan gak peduli. Karena mereka saling mencegah dari perbuatan yang mungkar. Mereka saling mengingatkan untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka lah yang akan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam tafsirnya, Allah menjadikan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran, sebagai pembeda antara orang mukmin dan orang-orang munafik. Orang mukmin itu amar ma'ruf nahi munkar, semangat mengajak orang dalam kebaikan, peduli kepada orang-orang lain. Saudara-saudara itu kita cintai. Mereka umatnya Rasulullah, kita mencintai mereka. Makanya mohon izin intermezzo sedikit. Saya di Indonesia safari dakwah kepada ibu sekalian. Biasanya dalam safari dakwah kita menembus hutan lah, naik perahu lah, naik mobil dan sebagainya, segala macam transportasi. Sebagian orang bertanya, apa sih rahasia kalau berdakwah itu tidak lelah, beramal soleh itu tidak lelah? Maka saya katakan ada 3 hal. Pertama, kalau kita lillah, kalau kita melakukannya karena Allah, gak bakalan capek. Ibu-ibu melakukan kebaikan-kebaikan, ibu kan capek bu di rumah, ya kan? Ibu rumah tangga ini hebat loh bapak-bapak sekalian. Bisa chef, bisa tukang pijit, bisa Menteri Keuangan, orang finance, bisa. Apalagi bu, cleaning service, bersih-bersih rumah, bisa juga. Bengkel-bengkel. Driver, kalau di Indonesia jadi Gojek ya. Iya. Bisa. Coba tuh, gojekin anak pulang sekolah, apa jemput sekolah. Coba tuh kalau digaji 1 per 1. Chef berapa gajinya? Tukang pijet kalau di Indonesia mungkin nggak tahu deh. Kalau di sini Berapa? mahal banget. Oh, mahal banget. Enak banget ibu-ibu bisa jadi tukang pijet juga. Berapa gajinya tuh kalau satu-satu? Orang keuangan berapa gajinya? Saya bayar uang keuangan di pesantren mahal gajinya. Apalagi bu? Kang bengkel. Service laundry, masya Allah. Masya Allah, semua ibu rumah tangga bisa lakukan. Kenapa ibu-ibu mau melakukan semua itu? Capek nggak? Kalau dibilang capek, capek. Tapi kenapa terus dilakukan? Karena cinta. Karena lillah dan cinta. Iya. Benar nggak? Kenapa lillah itu nggak capek? Kata terpaksa, jangan dapat pahala. Jangan bilang terpaksa. Lillah dan cinta. Ibu-ibu melakukan semuanya karena cinta. Cinta sama suaminya, cinta sama anak-anaknya, cinta sama rumahnya. Kalau nggak cinta, nggak peduli, bodoh amat, bener nggak? Yeah. Tapi ibu cinta. Cinta itu menjadi sumber kekuatan untuk kita melakukan banyak hal, betul nggak? Yeah. Begitu pula pada saat kita itu kan beramal baik, begitu pula pada saat ibu dakwah, bapak dakwah, nggak bakalan capek. Orang-orang nanti tuh di Boston, IMSA, acara muktamar. Itu orang-orang yang berkumpul di IMSA dikatakan ada 1.500 orang daftar udah sold out di Boston nanti. Itu mereka menyerahkan hartanya, tenaganya, free, volunteer kan? Mereka kalau volunteer kan di sana kan? Siapa yang dapat gaji di sana? Enggak ada. Kenapa mau berlelah-lelah melakukan itu semua? Karena cinta, karena lillah. Jadi karena lillah dan cinta, nggak bakalan capek. Kenapa lillah itu nggak buat kita capek? Kebaikan sebiji zarrah Allah akan balas. Gak dilihat orang gak masalah, gak dipuji-puji orang gak apa-apa, gak dihargai orang gak masalah. Yang saya cari itu perhatian dari Allah kok. Benar gak bu? Ibu melakukan pekerjaan rumah tangga. Kadang-kadang suami gak berterima kasih, kadang-kadang pak, kadang-kadang. Ibu curhat. Jadi kan ada forum bapak-bapak, jadi saya bilang kadang-kadang. Kalau forum ibu pak kita lepas ngomongnya. Sering kata ibu. Bapak lupa menghargai. Tapi ibu tetap terus melakukan karena bagi ibu nggak apa-apa. Kebaikan yang saya lakukan sebiji zarah, sekecil apapun Allah balas. Ya Allah, kalau Allah udah balas bu, masya Allah lebih dari balasan suami. Benar. Beneran. In ahsantum li anfusikum.
perbuatan baik yang kau lakukan kembali untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Kejahatan yang kau lakukan kembali juga untuk dirimu sendiri. Jadi kita berbuat baik, kita dakwah bukan untuk mendapatkan pujian, penghargaan, bayaran dari orang-orang kecil kalau orientasinya hanya itu. Tapi kalau lillah, masya Allah, lillah itu membuat kita berenergi. Karena semua yang kita lakukan kembali untuk diri kita. Yang kita lakukan itu mendapatkan pahala untuk diri kita. Kemudian kita cinta. Dakwah, amal soleh, perbuatan baik. Bapak-bapak mencari nafkah, bekerja. Capek nggak capek? Tapi kenapa terus bersemangat dilakukan? Karena cinta kepada keluarganya, kepedulian kepada keluarganya. Ibu-ibu juga begitu. Capek di rumah. Ya Allah, pekerjaan yang tidak ada jam kerjanya, ibu rumah tangga. Tidur paling malam, bangun paling pagi. Kapan hari liburnya? Nggak ada hari liburnya. Kadang-kadang lagi sakit, kita juga mesti kerja. Itu ibu rumah tangga, Masya Allah. Tapi tetap terus dilakukan. Ada energi yang kuat, kenapa? Karena lillah dan cinta. Dan gak akan pernah lelah dalam berbuat baik, dalam beramal saleh, dalam berdakwah kalau kita berjamaah, kalau kita sama-sama. Gak bisa muslim itu berjalan sendirian, gak bisa. Ibu-ibu seorang muslim tinggal di Amerika sendirian, gak bisa, bukan Bu? Makanya perlu komunitas, perlu organisasi. Iman turun ada teman-teman soleh-solehah di imam ini, insya Allah. Jadi sedikit tentang itu supaya kita bersemangat dan kita menyadari bahwa wah, tugas saya gak main-main nih. Tugas saya adalah dengan penuh cinta, lillah dan bersama-sama melakukan sebuah kebaikan. Tidak hanya untuk diri sendiri, tidak hanya untuk keluarga. Kalau bisa lebih luas lagi, kenapa tidak? Baik, sekarang kita akan bahas kalau begitu keutamaan orang-orang yang menjalankan tugasnya berdakwah. Ingat Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin, dakwah itu bukan tugas ustaz dan ustazah saja. Dakwah itu tidak hanya lewat lisan, betul ya? Teman saya waktu beberapa tahun lalu cerita sama saya tinggal di Jepang, minoritas muslimnya. Saya pakai jilbab panjang, kata beliau. Tapi sengaja tuh, biasa kalau saya naik kereta, saya sengaja tuh turunnya di gerbong yang belakang supaya saya jalan panjang. Saya suka banget tuh kalau orang-orang ngeliatin saya. Kenapa saya tanya begitu? Karena mereka penasaran. Setelah itu mereka tanya. Setelah itu ada kesempatan bagi saya menjelaskan mengenai jilbab. Jadi beliau dakwah dengan pakaiannya beliau. Dan Bapak dan Ibu di sini, Masya Allah, berdakwah dengan akhlak yang luar biasa. Sehingga banyak orang-orang di luar sana terkesima dengan akhlak seorang muslim. Rasulullah itu dakwahnya dengan akhlak, tidak hanya sekedar dengan lisan. 1000 kata-kata tak berarti ketika dibandingkan dengan satu perbuatan. Coba kita lihat dakwahnya Rasulullah. Rasulullah SAW, mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, punya kebiasaan menyuapi seorang pengemis Yahudi yang buta. Tahu kan kisah itu? Masyhur, terkenal kisah itu. Sebelum dimasukkan ke mulut pengemis Yahudi, Rasulullah melembutkan makanan tersebut dengan tangannya, disuapi dengan lemah lembut. Kata orang pengemis Yahudi yang buta itu, hai kamu jangan dekat-dekat dengan Muhammad ya. Muhammad itu orang gila, tukang sihir. Setiap hari begitu kalimatnya. Namun Rasul dengan penuh cinta menyuapi sampai Rasul wafat, kemudian digantikanlah kebiasaan itu dengan Abu Bakar. Asli radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar menyuapi orang tersebut. Ketika Sayyidina Abu Bakar menyuapi orang tersebut, kata pengemis itu, engkau ini siapa? Yang selama ini menyuapiku orang yang lembut, tangannya menyuapiku dengan lembut, makanannya disuapi dengan lembut kepada mulutku. Engkau ini siapa? Kata Sayyidina Abu Bakar, orang yang selama ini menyuapimu adalah orang yang selama ini kau caci maki. Dialah Rasulullah SAW dan beliau telah wafat. Maka orang tersebut bergetar tubuhnya dan masuk Islam karena apa? Karena terkesima, terpesona, kagum dengan akhlak Rasulullah SAW. Jadi dakwah jangan hanya diartikan sempit dengan lisan saja, jangan diartikan sempit hanya dilakukan oleh ustaz dan ustazah saja. Semua dari kita punya kewajiban untuk berdakwah. Dokter pun berdakwah. Saya ini diingatkan untuk sholat malam sama dokter loh Bu. Anak saya waktu masuk ke NICU 2 minggu, anak saya yang keempat itu ada kelainan langka, kelainan genetik, namanya sindrom Prader-Willi. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Ketika di NICU saya nangis-nangis karena dokter, Ibu Oki, daripada Ibu nangis-nangis terus, lebih baik Ibu terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di sepertiga malam terakhir agar Allah mampukan kami para dokter menemukan penyakit anak Ibu ini apa. Karena udah banyak dokter memeriksa belum ketemu penyakitnya. Namanya penyakit langka Bu, 1/30.000, susah menemukannya. Jadi dokter ini menasihati saya, Masya Allah, dokter ini tengah berdakwah kepada saya.
Jadi semua profesi itu bisa berdakwah, Masya Allah. Kita ini diciptakan untuk mewarnai, bukan diwarnai. Betul ya Bu? Teman-teman banyak bercerita begini. Dulu waktu di Indonesia di pesantren, datang ke Amerika dibuka jilbabnya katanya. Itu namanya terwarnai. Harusnya mewarnai, tapi dia terwarnai, dia diwarnai. Salah. Harusnya kita mewarnai, bukan kita yang terikut, kita yang membuat mereka pada akhirnya mengikuti. Pelan-pelan tentu saja. Baik, saya akan bahas dulu apa sih keutamaan orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang mengajak orang lain pada kebaikan. Pertama, orang-orang yang berdakwah itu adalah umat terbaik. Dalilnya dalam surah Al-Imran 110 tadi saya sebutkan. Kedua, orang-orang yang berdakwah mengajak orang lain pada kebaikan adalah mereka yang memegang perkataan terbaik, lisannya tulisan yang terbaik. Dalam surah Fussilat ayat ke-33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah? Mereka mengerjakan amal-amal yang saleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri." Jadi orang yang melakukan dakwah dengan lisannya dan perbuatannya, dia memegang perkataan yang terbaik. Ketiga, pastinya dia mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti dia tanpa mengurangi pahala mereka. Apa maksudnya? Dalam hadis surat Muslim disebutkan, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Waktu saya main film Ketika Cinta Bertasbih, film itu kan Masya Allah booming di tahunnya. Sampai sekarang ya Allah, itu film udah belasan tahun Bu. Kemarin saya dakwah di Malaysia, tetap aja diputer itu musik Ketika Cinta Bertasbih. Dalam hati saya, ini perasaan film udah belasan tahun lalu, orang masih ingat aja film ini. Kemudian apa yang saya bahagia dari film tersebut? Banyak sekali orang mengatakan, saya pakai jilbab karena menonton film Ketika Cinta Bertasbih. Saya pakai jilbab karena ketika melihat anak autofilis dalam film tersebut. Jadi saya rasa, ya Allah, kalaulah saya pakai baju terbuka di film itu dan orang terinspirasi, maka saya mendapatkan dosa jariah. Dosa jariah itu ada loh Bu. Dosa jariah itu apa? Kita sudah meninggal dunia, masih aja dosanya ngalir terus. Gara-gara kita menjadi inspirator keburukan. Pas main film deh, sosial media, kadang-kadang kita posting, apa kita posting itu bisa jadi amal jariah, bisa jadi dosa jariah. Jadi orang-orang yang melakukan dakwah, yang penuh semangat melakukan kebaikan demi kebaikan, maka orang-orang ini, Masya Allah, orang-orang ini mendapatkan pahala kalau ada orang yang mengikutinya. Kadang-kadang kita nggak tahu Bu, siapa di antara orang-orang itu yang mengikuti kebaikan yang kita posting di sosial media, atau mungkin hal-hal sederhana, kita tersenyum kepada orang lain di luar sana, dia terinspirasi dari kebaikan kita, Masya Allah, Masya Allah. Itu bisa menjadi amal jariah bagi kita. Kadang-kadang hal sekecil yang kita anggap remeh itu menjadi sesuatu yang teringat dan berarti bagi banyak orang. Saya pernah mendapatkan sebuah cerita, hal yang saya anggap remeh, saya bahkan sudah lupa kejadian itu. Saya berdakwah di satu daerah timur di Indonesia, Sulawesi kalau saya tidak salah, ke Kalimantan. Seorang ibu mengatakan, beliau pejabat daerah situ dan beliau memberikan kata sambutan. Beliau mengatakan, saya teringat 10 tahun yang lalu. Ketika itu Ustazah Oki berada di Jeddah dan anak-anak saya mendekati Ustazah Oki. Kata beliau, saya lagi duduk masih kata sambutan, memangku anak-anak saya. Dan sejak saat itu Masya Allah, saya melihat kejadian itu dan saya rasa saya ada sesuatu terasa di hati saya bahwa saya ingin merasa jadi lebih dekat lagi dengan anak-anak saya, karena mungkin mungkin beliau jarang quality time bersama dengan anak-anaknya. Beliau melihat saya begitu dekat dengan anak tersebut. Jadi ada anak-anak yang main, kadang-kadang kita gendong, kita main biasa-biasa. Kemudian beliau mengatakan, anak saya beberapa tahun kemarin sudah meninggal dunia, dan terima kasih Ustaz Oki karena kejadian itu saya memanfaatkan sisa waktu untuk lebih dekat, mencium, memeluk anak-anak saya. Kadang-kadang perbuatan yang kita anggap sepele, ibu sekalian, ternyata bisa berarti bagi banyak orang. Jadi jangan pernah menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa saja itu bisa menginspirasi orang-orang di luar sana yang melihatnya, yang mendengarkannya. Begitu pula dengan hal-hal buruk. Kadang-kadang kita nggak nyadar apa yang kita katakan itu bisa menjadi contoh yang buruk bagi banyak orang. Contoh yang buruk bagi anak-anak kita sendiri. Anak-anak itu kan peniru paling ulung di muka bumi ini. Mereka mendengar, mereka melihat, dan mereka meniru semua yang mereka lihat. Mereka meniru apa yang mereka dengar dari ibu dan ayah mereka.
Jadi nggak usah jauh-jauh dulu deh berpikir kepada orang-orang lain. Kita lihat dulu anak-anak kita. Udah betul nggak kita dakwah kepada anak-anak kita? Jangan-jangan anak kita berkata-kata kasar sebab kita yang berkata kasar. Jangan-jangan anak-anak kita bertindak yang tidak baik karena kita sendiri yang seperti itu. Dia melihat dan meniru. Mama sendiri nggak pernah baca Quran. Papa sendiri nggak pernah sholat di masjid. Lalu menyuruh saya untuk baca Quran. Lalu menyuruh saya untuk menuju ke masjid. Anak-anak kan sekarang sudah pandai berbicara seperti itu. Jadi dakwahlah kepada orang-orang terdekatmu, kepada anakmu, kepada orang tuamu, kepada orang-orang terdekatmu. Jadi yang ketiga, kenapa bersemangat untuk melakukan amal soleh? Engkau mendapatkan pahala dari orang yang mengikutimu. Kata Rasulullah, barang siapa yang menjadi pelopor suatu amal kebaikan dan diamalkan oleh orang lain, maka akan dicatat baginya pahala semisal pahala orang yang mengikutinya. Sebaliknya barang siapa yang menjadi pelopor, inspirator keburukan, maka dosanya pun kau akan dapatkan dalam hadis riwayat Muslim. Makanya ada doa dalam surah Al-Furqan ayat 74. Ibu-ibu hafal doa ini dan wajib dihafalkan. Doanya ibadur rahman, doanya orang-orang saleh. Ini wajib hafalin ini. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasanganku, keturunanku jadi penyejuk hati. Ya Allah, kadang-kadang anak dan suami itu atau pasangan jadi musuh. Musuh itu gak jauh-jauh, kadang-kadang dari pasangan sendiri, dari anak sendiri. Ya Allah, jadikanlah pasanganku, anakku, keturunanku jadi penyejuk mata, penyejuk hati. Ya Allah, dan jadikanlah aku imam bagi orang bertakwa. Jadikanlah aku inspirator kebaikan. Jadikanlah aku contoh yang baik bagi orang-orang terdekatku, bagi orang-orang sekitarku. Bertekad untuk menjadi orang-orang seperti itu semampu kita. Gak usah yang susah-susah, semampu kita. Apa kita bisa lakukan? Semampu kita. Pak Sofi tadi tuh, dakwah sama saya itu. Ayo kalau ada laundryan, saya bantuin. Dakwah tuh, mau berhasil ini ya Allah, Pak Sofi baik banget ya. Masya Allah, Masya Allah. Mana Pak Sofi? Saya mau cerita kebaikan beliau, Masya Allah. Nah di belakang, 1 tahun yang lalu, saya di LA Bu. Ya Allah, gak ada asisten kan, gak ada bantuin. Saya bawa 3 anak, bawa ibu saya. Artinya kan saya mengurusi mereka-mereka beliau-beliau ini, anak-anak dan ibu saya. Saya dakwah ceramah di acara muktamar. Ceramah padat, belum lagi ibu minta foto nggak kelar-kelar. Dalam hati, ya Allah belum nyuci baju, ya Allah nggak ada baju nih anak-anak nih. Akhirnya nyuci kita. Tapi jam berapa pagi kok? Jam 2 ya? Jam 3 pagi, ya Allah. Udah kelar foto-foto dalam hati. Semua nyuci nih, bukan nggak mungkin saya bilang sama orang foto-foto saya mau nyuci. Akhirnya malam-malam tengah malam ini gimana cara pakai laundry ini nggak bisa. Selama di Indonesia ada emak yang bantuin. Gak ngerti caranya gimana. Untunglah ada beliau dakwah dengan akhlak beliau, Masya Allah. Tengah malam seorang diri gimana caranya gak ngerti. Pakai laundry, deterjennya segala macam beliau bantuin. Gak ada koin Bu, saya Bu, ya Allah koin itu sangat berharga dan berarti. Masya Allah. Itu jasa beliau saya gak pernah lupain. Sampai hari ini ketemu lagi sama Pak Sofi di sini, ya Allah. Itu jasa beliau saya gak pernah lupain sampai seumur hidup kayaknya ya. Malam-malam, Masya Allah. Anak saya gak punya pakaian, besok beliau aja bantuin saya laundry. Gak malam-malam, ngantuk-ngantuk beliau jagain. Bu Sofi, anak-anak saya gak ada yang jagain di kamar. Boleh gak jadi betah aja laundry saya. Pas saya balik lagi dijagain pakaian saya Bu. Masya Allah ya. Jadi Masya Allah, dakwah dengan perbuatan. Kadang-kadang mungkin Mas Sofi juga udah lupa kejadian itu, tapi bagi orang lain, bagi saya teringat terus kejadian itu. Jadi begitu pula dengan kita teman-teman semua. Kita ini mau jadi orang yang lakukan sebuah perbuatan-perbuatan baik insya Allah. Dan jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun itu, karena bisa saja itu menjadi sesuatu yang berkesan di hati setiap orang. Dan orang itu mendoakan kita, orang itu kemudian melakukan kebaikan-kebaikan itu sehingga menjadi amal jariah bagi kita, Masya Allah. Kemudian yang keempat, apa sih keutamaan orang-orang yang berdakwah supaya kita ini semangat dalam kehidupan ini? Hidup ini gak melulu soal diri sendiri, gak melulu soal anak kita saja, enggak. Hidup ini soal kebermanfaatan. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ketika punya ilmu apapun itu, berikan kepada orang lain. Makanya para dokter itu, ada yang dokter dibayar, ada yang mereka acara-acara amal. Betul kan Bu ya? Perusahaan juga begitu. Ada yang bekerja profesional, ada yang amal.
Jadi kalau kita punya ilmu, berikan ilmu di jalan Allah. Kalau punya harta, berikan harta di jalan Allah. Kalau punya tenaga, berikan tenaga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Keutamaan orang-orang yang berdakwah adalah mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, hadis yang sangat-sangat indah, masya Allah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, sesungguhnya para malaikat serta semua penduduk langit dan penduduk di bumi sampai semut-semut di sarangnya, mereka semua bersalawat, mereka semua mendoakan dan meminta ampun atas orang yang mengajak kebaikan kepada manusia. Masya Allah, penduduk bumi sampai semut-semut di sarangnya mendoakan, meminta ampun kepada orang-orang yang mengajarkan dan mengajak kebaikan kepada manusia. Makanya kalau dakwah saya semangat banget. Saya ingat semut-semut lagi minta ampun untuk saya, ikan-ikan lagi minta ampun untuk saya. Kadang-kadang dalam safari dakwah ada beberapa tim dari pesantren, aduh capek, aduh lelah. Sudah saya ingatkan, ini pohon-pohon ini yang kita lewati, semua bersaksi di hadapan Allah tentang apa yang kita lakukan. Masihkah lelah dengan begitu? Maka jadi semangat lagi. Begitu pula dengan kita ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, semua yang kita lakukan, ya Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bernilai besar. Gak apa-apa nggak dilihat manusia, gak masalah. Ridho Rasulullah yang berlaku ada pepatah Arab mengatakan, membuat semua orang cinta pada kita suatu hal yang mustahil. Membuat semua orang sayang sama kita ada sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Ada orang suka, ada orang gak suka, biasa. Asalkan kita istiqamah dalam perbuatan-perbuatan baik. Baik, saya percepat karena waktunya sudah semakin malam. Namun ada modal-modal dasar yang harus kita miliki kalau kita mau mengajak orang lain pada kebaikan, lakukan dakwah. Pertama, ilmu. Makanya seorang muslim itu harus semangat untuk tetap terus belajar. Belajar sampai kapan? Belajar terus. Ibu-ibu mohon izin saya cerita. Beberapa hari yang lalu ibu saya di wisuda. Ibu saya umurnya 58 tahun. Wisuda apa coba? Wisuda tahfidz, tapi baru 10 juz. Tapi Masya Allah, Ya, Masya Allah. ibu saya wisudawati tertua. Saya ini kan pemilik pesantrennya, Bu. Saya nyerahin ijazah ke ibu saya sendiri, coba bayangin. Waktu saya bingung gimana saya ngasih ijazah ke ibu saya sendiri. Tapi itu yang terjadi. Ketika wisuda kemarin, orang tua datang ngeliat wisuda anaknya, saya datang ngeliat wisuda ibu saya. Kata ibu saya begini, gak apa-apa, ibu lulusan SMA, ibu saya lulusan SMA, Bu. Tapi kata beliau, tapi kalau ibu terus baca buku dan baca Quran, ibu juga bisa jadi orang berilmu, kata beliau. Jadi beliau itu 10 bersaudara, gak bisa sekolah tinggi karena harus membiayai adik-adiknya juga, harus bantu orang tuanya juga. Jadi kata beliau, gak apa-apa, yang penting tetap terus semangat belajar, apapun yang terjadi. Apa lulusan SMA, yang penting banyak baca, yang penting banyak hafal Quran, kata beliau seperti itu. Jadi modal dasar dalam kita berdakwah, kita lakukan kebaikan, ilmu dunia. Kita belajar, kita semua kan punya pekerjaan di masing-masing yang bidang-bidang yang berbeda. Tapi ilmu agamanya jangan dilupakan sebagai seorang muslim. Makanya adalah masjid ini, adalah komunitas ini untuk kita belajar. Ada para ustaz kita, belajarlah kepada beliau-beliau ini. Kemudian kedua, dalam berdakwah harus yang namanya yang kita kedepankan adalah lemah lembut. Lemah lembut ini penting sekali dalam dakwah. Bayangkan, ibu dan bapak menasihati anak, menasihati istri, menasihati siapapun. Ketika kita kasar dan keras, kira-kira masuk gak dakwah itu ke hati setiap orang? Dakwah itu seperti kunci dengan lubangnya. Kalau kita paksa, rusak tidak pintu itu, Bapak dan Ibu sekalian? Rusak. Tapi kalau kita tepat dalam memutarnya, dalam membukanya, maka pintu itu terbuka. Begitulah hati seseorang. Dakwah ini tidak bisa dengan dipaksa. Dia berasal dari hati dan sampai ke hati setiap orang. Dan sabar. Kita nggak bisa merubah orang dalam sekelip mata, dalam sekejap mata. Hari ini nasihat besar berubah, nggak bisa. Sabar. Dan semoga Allah memberi kesabaran bagi kita. Terakhir, saya ingin ceritakan pada Bapak dan Ibu sekalian. Ingat kisahnya Fir'aun? Fir'aun itu didakwahi oleh siapa? Nabi Musa alaihissalam. Istrinya dan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Fir'aun, Allah katakan qaulan layyinan. Bicaranya yang lembut ya kepada Fir'aun. Bapak dan Ibu,
objek yang Bapak dan Ibu dakwahi itu bukan Firaun. Ibu menasihati suami ibu bukan Firaun. Kenapa harus kasar-kasar? Benar nggak? Sama Firaun saja Nabi Musa katanya lemah lembut ya ngomong sama Firaun. Suami ibu kesel-keselnya kita sama beliau. Kesel. Bukan Firaun. Kenapa harus kasar-kasar? Begitu pula bapak menasihati istri. Istri mah gampang pak. Dilemah lembutin dikit aja udah Lepek-lepek. kalau nggak orang ibu lepek-lepek perempuan kan dilemah lembutin aja. Gampang banget. Ya apa hati perempuan itu dilemah lembutin aja. Tapi kalau kasar nggak bisa. Kita nasihatin anak-anak kita juga bukan Firaun. Kenapa harus kasar-kasar? Allah Subhanahu wa taala minta pada Nabi Musa, kau dakwah sama Firaun, ngomongnya yang lembut ya. Bicaranya yang baik-baik ya, yang lemah lembut. Ngomongnya dari hati supaya sampai ke hati dia. Itulah dakwah. Maka untuk menemukan potensi diri kita semua Allah anugerah semua orang cerdas, masya Allah. Bapak dan Ibu di sini bukan orang biasa-biasa, itu orang-orang hebat semua di hadapan saya nih, masya Allah. Berada di bumi Amerika, Allah pilih Ibu dan Bapak ada di sini, bukan tanpa alasan. Bapak dan Ibu Allah anugerahi kepandaian, kecerdasan, pekerjaan yang hebat-hebat, bukan tanpa alasan. Ada kewajiban, ada tugas yang masih berkuliah di kampus, lakukan sesuatu agar mereka terkesan dengan seorang muslim yang luar biasa. Bapak dan Ibu yang bekerja di satu tempat, masya Allah lakukan sesuatu agar mereka terkesan dengan Islam yang sangat luar biasa. Diri kita ini adalah gambaran seorang muslim dari diri kita. Saya rasa diri saya sendiri juga. Jadi terakhir dari saya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kita bahwa kita bukan manusia biasa, kita manusia terbaik, umat terbaik. Kita punya tugas. Coba kalau saya dulu SMA Bu, sama guru saya, Oki dan anak-anak lainnya, kita punya grup-grup ngaji. Ayo, target dakwah kamu siapa nih di bulan ini? Atau di tahun ini siapa target dakwahmu? Ada yang mengatakan target dakwah saya ibu saya, target dakwah saya adik saya. Jadi ada target dakwah. Target dakwah itu apa sih? Orang yang mau kita ajak menuju kepada Allah, kita fokus kepada dia dulu. Ada target dakwah. Mulai hari ini kita buat target dakwah kita siapa? Anak kita, suami kita, pasangan kita, orang tua kita siapa? Harus ada. Pertama harus sadar dulu kita punya tugas itu. Kemudian yang kedua kita terus belajar. Bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu kalau kita kosong? Teko yang kosong nggak bisa menuangkan sesuatu. Sesuatu yang kosong bagaimana bisa mengajarkan sesuatu? Jadi isi. Dan kemudian jangan tunggu sampai nantilah belum bisa mengingatkan orang lain karena belum pandai. Kalau seperti itu nggak akan ada orang yang menasihati orang lain. Karena nggak ada orang yang pandai, nggak ada. Semua orang berusaha terus menjadi pandai terus. Jadi terus memperbaiki diri, maka di sini Bapak sekalian dan ajak orang lain untuk baik bersama-sama. Sehingga insya Allah kita bisa selamat bersama-sama. Itulah dakwah. Temukan potensi diri, maknanya apapun yang kita lakukan, pekerjaan apapun itu, keahlian apapun itu, kita punya tugas untuk mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak dan Ibu semua Allah berikan keistiqomahan insya Allah. Doanya Rasul Ibu sekalian. Rasul itu sangat takut kalau sudah mulai berpaling kepada Allah. Makanya Rasul selalu berdoa agar istiqamah. Apa doanya Rasul? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, hari ini saya baik, besok saya buat salah. Hari ini saya ibadah, besok maksiat. Engkau yang maha membolak-balikkan hati, ya Allah. Tetapkan hati kami atas agamamu, wahai Allah. Doa itu dulu sekali. Dan kita diberikan keistiqamahan. Karena tidak pernah ada yang tahu. Hari ini kita taat, besok kita bisa berubah. Bisa terjadi. Maka minta sama Allah sebagaimana doanya Rasulullah agar Allah menetapkan hati kita di agama Allah ini dan teruslah bergandengan tangan dengan imam, dengan berbagai macam komunitas-komunitas keislaman untuk menguatkan kita insya Allah. Baik Bapak sekalian, sekian dari saya, terima kasih. Jaga keluarga kita sama-sama dimanapun kita berada, kita kokoh secara keimanan, kita bertoleransi secara muamalah insya Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.